di Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita laksanakan di dalam perkumpulan yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan segala amal pahalanya, serta dijadikan sebaik-baik amal ibadah selama hidup kita di atas dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan berkat salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat pembacaan surah Yasin, Allah Subhanahu wa taala mengijabah semua doa-doa kita, mengabulkan semua permintaan kita, mengabulkan semua hajat-hajat kita, hajat di dunia, hajat di akhirat, hajat di dunia, hajat di akhirat. Mudah-mudahan hajat kita di dunia dikabulkan oleh Allah, di akhirat juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan hajat kita di dalam mendoakan daripada saudara kita Bapak Haji Ibnu Sina diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat surah Yasin dan salawat yang kita baca tadi. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini adalah semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita Bapak Ibnu Sina sudah berikhtiar menjalankan semua apa yang diperintahkan di dalam pelaksanaan pemilu kada di negara kita Indonesia, wabil khusus di negara kita Kota Banjarmasin ini. Malam hari ini ikhtiar tersebut dilengkapi lagi dengan doa permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa ikhtiarnya dibantu oleh Allah, doanya juga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau Bapak Haji Ibnu Sina ini sudah menjadi wali kota Kota Banjarmasin selama 5 tahun. Selama 5 tahun beliau menjabat, alhamdulillah ada dirasakan oleh masyarakat Kota Banjarmasin bagaimana kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh beliau. Ikhtiar yang dilakukan oleh beliau. Dari yang asalnya Kota Banjarmasin ini belum pernah mendapatkan piala Adipura, tapi alhamdulillah di kepemimpinan beliau 4 tahun berturut-turut. Tidak tahu ini 5 tahun atau berapa tahun? 4 tahun berturut-turut, alhamdulillah Kota Banjarmasin menjadi daerah yang mendapatkan predikat sebagai kota yang bersih. Maka itu diberi piala Adipura. Dulu ulun ingat waktu Bapak Yusuf Kala sebagai wakil presiden Republik Indonesia, periode beliau pertama menjabat wakil presiden di zaman presidennya SBY, datang ke Banjarmasin. Sidin memadahkan apa? Ujar Sidin, Banjarmasin ini kotanya rigat luar biasa, kotor. Kenapa? Sampah banyak di mana-mana. Waktu itu kita ribut semuanya orang Banjar. Tidak terima. Kenapa? Banjarmasin dipadahkan paling rigat. Guru, kayak guru pinanya biar. Kalau tahu sakit hati. Nah. Guru jenderal aja sakit hati. Apalagi wakil presiden yang menilai. Karena memang waktu saat itu urusan sampah tidak diberesi dengan baik. Tapi alhamdulillah saat ini alhamdulillah di mana-mana sudah diberesi. Hingga penilaian dari pemerintah pusat memberikan predikat Kota Banjarmasin sebagai kota yang bersih. Itu. Ini alhamdulillah. Mudah-mudahan kota bersih ini selalu melekat predikat itu pada kota kita Banjarmasin. Kenapa? Karena Banjarmasin ini sangat religius, sangat islami. Kalau kita melihat sore-sore mulai habis asar sampai maghrib, orang nang berjalanan betapihan, begamisan, bekopiahan. Tujuannya kemana? Ke masjid, ke majelis ilmu. Tapi kalau sampai kotanya rigat, berarti tidak mengamalkan akan ilmunya. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW beliau mengajarkan kepada kita untuk berperilaku bersih. Bagaimana Nabi kita Muhammad mengatakan? Beliau mengatakan an-nadhafatu minal iman.
kebersihan itu adalah dari sebagian daripada iman. Seseorang yang beriman, seseorang yang beragamakan Islam dan umat Nabi Muhammad SAW harus menjaga yang namanya kebersihan. Kebersihan diri, kebersihan kampung halaman, lebih-lebih kebersihan hati kita. Ini yang paling istimewa yang harus kita bersihkan. Kemudian juga alhamdulillah kota Banjarmasin ini menjadi kota yang pertama di seluruh Indonesia yang melarang penggunaan plastik, kantong plastik gitu. Penggunaan kantong plastik, dan itu mendapatkan pujian daripada pemerintah pusat dan bahkan menjadi acuan serta daerah-daerah lain datang ke kota Banjarmasin untuk belajar kepada kota Banjarmasin. Nah, itu juga satu terobosan yang dilakukan oleh Bapak Ibnu Sina. Memang mengajari orang kita Banjar ini untuk kada memakai plastik itu susahnya minta ampun. Apalagi membuang plastik di sungai, apalagi membuang plastik di got, apalagi membuang plastik di tempat sampah, yang mana kita ketahui plastik itu paling lama, barang yang paling lama hancurnya. Jadi kalau disimpan itu paling lama hancurnya. Ulun dulu pernah bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup. Beliau mengatakan satu-satunya waktu itu daerah di seluruh Indonesia yang pertama kali melarang penggunaan kantong plastik di dalam pasar dan toko-toko retail lainnya itu adalah kota Banjarmasin, dan itu diacungi jempol oleh seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia ini. Lebih-lebih daerah-daerah yang ada di luar negeri juga. Itu mereka datang ke sini melihat ya peraturan yang seperti itu luar biasa, sehingga daerah-daerah lain juga, negeri-negeri lain menyontoh Banjarmasin yang ada di Kalimantan Selatan. Maka itu kita merasakan bagaimana sekarang ini alhamdulillah jalan di mana-mana sudah mulai baikan, taman sudah mulai ditata, jembatan, kampung-kampung mulai ditembuskan dari kelayan A hendak ke kelayan B, tembus ya kan, jembatannya besar. Ada lagi sepeda motor nang cukup, lebih daripada itu mobil terak setung kawajongnya dari jembatan adanya jembatan kelayan A dan kelayan B. Kemudian jembatan selanjutnya yang diselesaikan oleh beliau adalah jembatan HKSN. Itu nanti tembusnya langsung ke Belitung. Itu juga adalah terobosan-terobosan daripada beliau. Dan terakhir Bapak Ibnu Sina ini, beliau juga banyak kita kada tahu, beliau juga memberikan beasiswa untuk para santri-santri yang berprestasi di kota Banjarmasin untuk melanjutkan studinya, pelajarannya ke negeri Hadramaut Yaman. Itu untuk santri, insya Allah selama menjabat setiap tahun kata beliau 5 orang santri. Insya Allah menggantikan para ulama-ulama nang meninggal dunia, amin. Nah, jadi nang meninggal dunia insya Allah bulikan dari Hadramaut, nanti ada yang meneruskan. Itu 5 setiap tahun. Kemudian untuk para alim ulama, beliau memberikan fasilitas kepada para alim ulama yang ada di kota Banjarmasin untuk mengikuti daurah 40 hari bersama dengan guru mulia Al-Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid di Darul Mustafa di Tarim Hadramaut selama 40 hari. Jadi siapa-siapa guru-guru yang hendak, ustaz-ustaz ya, asal bisi KTP kota Banjarmasin guru. Nah, pian KTP mana? Banjarmasin. Amun KTP-nya Banjarmasin bisa umpat, tapi amun KTP-nya gambut tidak kawan. Gitu. KTP-nya harus Banjarmasin. Insya Allah itu setiap tahun akan diberikan fasilitasi oleh Pak Ibnu Sina untuk belajar 40 hari daurah namanya dengan guru mulia Al-Habib Umar di negeri Hadramaut Yaman. Gitu. Nah, ini hanya ada pada periode ini saja. Hanya ada pada periode ini saja. Beberapa orang wali kota yang telah lalu belum pernah memikirkan seperti ini.
Maka itu mudah-mudahan dengan adanya fasilitas seperti ini dan beasiswa untuk para santri seperti ini, mudah-mudahan menjadikan kota Banjarmasin 100% ahli sunnah wal jamaah. Amin. Sehingga tidak ada lagi ajaran-ajaran yang menyimpang, ajaran-ajaran yang sesat yang sampai ke daerah kita kota Banjarmasin ini. Mudah-mudahan semuanya ahli sunnah wal jamaah. Aswaja. Ada lagi bagus, bawa obat kena bayar. Masya Allah. Zainal Arifin, ya, bawa obat ada nungkar, ya, tapi obatnya nungkar, obatnya nungkar dulu. Tapi wali kota bayarnya. Oh, ini biar Guru Arifin luar biasa. Nah itu, maka itu mudah-mudahan apa yang diberikan, yang dijanjikan oleh beliau dan yang diniatkan oleh beliau ini ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ladang pahala bagi beliau dan juga amal jariah bagi beliau untuk masyarakat kota Banjarmasin yang ada di kota Banjarmasin. Jadi informasi terakhir bahwasannya dana tersebut untuk beasiswa itu sudah ada di tahun 2021 ini. Sudah ada dananya, tinggal mencari santrinya aja lagi. Jadi ada tuan guru yang punya anak berprestasi, ya, ada habaib yang punya anak berprestasi mau belajar ke Hadramut, dananya sudah siap, belajar sampai tuntung, kemudian tiketnya PP boleh lagi ke Banjar. Nah itu, mudah-mudahan semua apa yang kita niatkan dan apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat surah Yasin dan berkat sholat hajat serta berkat salawat nariyah yang kita baca. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.